Sahabat sehat, pernahkah Anda mendengar istilah gagal jantung? Banyak orang langsung merasa takut atau berpikir bahwa penyakit ini artinya jantung sudah tidak bisa berfungsi lagi. Padahal kenyataannya, gagal jantung bukan berarti jantung berhenti total, melainkan jantung tidak lagi mampu memompa darah secara optimal ke seluruh tubuh. Akibatnya, organ-organ lain seperti ginjal, otak, paru-paru dan hati ikut terganggu karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Setiap detik, jantung memompa darah yang membawa oksigen dan zat gizi penting. Dalam sehari, jantung memompa sekitar 100.000 kali. Kerja yang luar biasa berat. Namun karena berbagai faktor, fungsi ini bisa menurun perlahan-lahan hingga akhirnya timbul kondisi yang disebut gagal jantung. Penyakit ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang pelan tapi pasti. Biasanya diawali dari penyakit lain yang tidak ditangani dengan baik, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, atau gaya hidup yang buruk. Banyak orang tidak menyadari bahwa tubuhnya sudah memberi tanda-tanda kecil, seperti mudah lelah, sesak napas, atau bengkak di kaki. Tapi karena dianggap sepele, akhirnya kerusakan pada jantung semakin parah. Menurut data WHO, gagal jantung adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Dan angka penderitanya terus meningkat setiap tahun, terutama di usia di atas 50 tahun. Di Indonesia sendiri, kasus gagal jantung banyak terjadi akibat hipertensi darah tinggi dan penyakit jantung koroner, gaya hidup modern, makan tinggi lemak, stres, kurang tidur, dan kurang olahraga mempercepat risiko penyakit ini bahkan pada usia muda. Kita perlu memahami bahwa gagal jantung tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil akhir dari proses panjang. Jantung yang awalnya sehat bisa melemah karena tekanan terus-menerus, baik dari faktor fisik maupun emosional. Misalnya, seseorang yang sering stres berat, merokok, atau jarang berolahraga akan membuat pembuluh darahnya menegang dan menyempit. Lama-lama, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui saluran yang sempit itu. Dari sinilah beban kerja jantung meningkat, otot jantung menebal, dan pada akhirnya menjadi lemah. Ada pula kasus di mana infeksi virus atau bakteri menyerang otot jantung secara langsung, menyebabkan peradangan yang disebut miokarditis. Dalam jangka panjang, otot jantung tidak lagi elastis, dan kemampuan memompa darah pun menurun. Faktor lain yang sering diabaikan adalah gaya hidup, pola makan tinggi garam dan lemak, kurang sayur, sering begadang, dan stres kronis, semuanya berperan besar dalam mempercepat kerusakan jantung. Bayangkan, jantung yang seharusnya bekerja dengan ritme stabil, justru dipaksa bekerja di bawah tekanan tinggi setiap hari. Tanpa perubahan pola hidup, risiko gagal jantung akan semakin besar. Selain itu, obesitas atau kelebihan berat badan juga menjadi pemicu utama. Lemak berlebih dalam tubuh dapat menyumbat pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan memaksa jantung bekerja lebih keras dari biasanya. Akibatnya, fungsi jantung menurun sedikit demi sedikit tanpa disadari. Gagal jantung bukan hanya masalah jantung semata, tetapi juga masalah seluruh tubuh. Ketika jantung tidak mampu memompa darah dengan baik, cairan bisa menumpuk di paru-paru menyebabkan sesak, di perut menyebabkan buncit atau kembung, atau di kaki menyebabkan bengkak. Itulah sebabnya penderita gagal jantung sering mengeluh sulit tidur karena sesak, mudah lelah saat berjalan, atau harus tidur dengan bantal tinggi agar napasnya lebih lega. Penyakit ini juga memiliki beban psikologis yang berat. Banyak pasien merasa cemas, takut, dan stres karena harus bergantung pada obat-obatan seumur hidup. Tapi kabar baiknya, gagal jantung bisa dikendalikan. Bahkan sebagian besar kasus bisa dicegah bila kita memahami asal-usulnya dan faktor penyebabnya sejak dini. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk mengenali akar penyebab gagal jantung agar bisa mengambil langkah pencegahan. Tidak perlu menunggu sampai sakit. Mulailah dari sekarang dengan mengenal tanda-tanda awal, faktor risiko, dan gaya hidup yang sehat untuk jantung. Karena sejatinya, mencegah jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Di pembahasan berikut,
kita akan mengurai satu persatu. Bagaimana gagal jantung bisa bermula, faktor-faktor yang menyebabkannya, serta bagaimana cara mencegahnya agar jantung tetap kuat hingga usia lanjut. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, ayo dulu sahabat sehat kita saling sapa di kolom komentar. Tuliskan ya, Anda dari kota mana dan provinsi mana aja yang lagi nonton video ini. Biar kita saling kenal dan saling dukung dalam menjaga kesehatan di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang tahu arti pentingnya menjaga jantung sejak dini. Karena sehat itu bukan sekadar tidak sakit, tapi bagaimana kita merawat tubuh sebelum terlambat. Gagal jantung berawal dari penurunan kemampuan otot jantung dalam memompa darah. Penurunan ini bisa disebabkan oleh kerusakan langsung pada otot jantung, atau karena beban kerja yang terlalu berat dalam jangka panjang. Awalnya, jantung mencoba beradaptasi dengan menebalkan dinding ototnya agar bisa memompa lebih kuat. Namun, adaptasi ini tidak bisa berlangsung selamanya. Lama-kelamaan otot jantung menjadi kaku, aliran darah berkurang, dan fungsi jantung pun menurun. Inilah titik awal gagal jantung. Beberapa kondisi yang bisa memicu awal mula gagal jantung antara lain tekanan darah tinggi, kronis hipertensi. Setiap kali tekanan darah naik, jantung harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah keluar. Jika terjadi tarus manerus, otot jantung menebal dan menjadi lemah. Penyakit jantung koroner. Penyumbatan pada pembuluh darah koroner menyebabkan aliran darah ke otot jantung berkurang, sehingga sebagian sel jantung mati infark miokard. Daerah yang mati tidak bisa memompa darah lagi. Gangguan katup jantung. Katup yang rusak menyebabkan darah mengalir balik, membuat jantung bekerja 2 kali lebih keras. Kelainan irama jantung aritmia, detak jantung yang terlalu cepat atau terlalu lambat, mengganggu kestabilan pompa darah. Infeksi otot jantung, infeksi virus atau bakteri, bisa menyebabkan peradangan dan melemahkan jaringan jantung. Berikut adalah faktor utama yang paling sering menyebabkan gagal jantung: hipertensi darah tinggi. Faktor nomor 1 yang paling sering menjadi akar gagal jantung. Tekanan darah yang tinggi membuat jantung terus bekerja keras, menyebabkan pembesaran otot jantung hipertrofi, yang lama-kelamaan kehilangan elastisitas dan kekuatan. Penyakit jantung koroner. Sumbatan pada pembuluh darah jantung membuat suplai oksigen ke otot jantung berkurang. Bagian yang tidak mendapatkan oksigen akan mati dan melemahkan daya pompa. Diabetes, gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil dan saraf jantung, sehingga fungsi jantung terganggu. Diabetes juga meningkatkan risiko hipertensi dan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, kolesterol jahat LDL yang menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang menyempitkan pembuluh, menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Kegemukan dan gaya hidup tidak sehat. Obesitas membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang lebih besar. Ditambah pola makan tinggi garam, gorengan, dan lemak jenuh, memperparah kondisi. Kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, membuat jantung menjadi lemah. Otot jantung, seperti otot tubuh lain, perlu dilatih agar tetap kuat. Merokok dan alkohol. Nikotin menyempitkan pembuluh darah, sedangkan alkohol berlebihan dapat merusak otot jantung secara langsung. Kombinasi keduanya mempercepat gagal jantung. Stres dan kurang tidur. Stres kronis membuat tubuh memproduksi hormon adrenalin berlebih yang menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Sementara kurang tidur menyebabkan sistem kardiovaskular bekerja terus tanpa istirahat. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah memiliki gejala gagal jantung karena tanda-tandanya mirip kelelahan biasa. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai: sesak napas, terutama saat berbaring atau beraktivitas ringan, bengkak di pergelangan kaki, betis, atau perut, mudah lelah walau hanya melakukan pekerjaan ringan, berat badan naik mendadak akibat penumpukan cairan, jantung berdebar tidak beraturan, sering terbangun malam karena sulit bernapas. Jika tanda-tanda ini muncul, sebaiknya segera periksa ke dokter agar bisa ditangani sebelum semakin parah. Untuk mencegah gagal jantung, kuncinya adalah mengontrol faktor risikonya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan: kendalikan tekanan darah dan gula darah, kurangi konsumsi garam dan lemak jenuh,
Rajin olahraga, minimal 30 menit sehari. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Tidur cukup dan hindari stres berat. Konsumsi sayur, buah, ikan, dan air putih yang cukup. Perubahan kecil tapi konsisten jauh lebih efektif daripada pengobatan jangka panjang. Gagal jantung bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan peringatan tubuh bahwa ada yang salah dalam gaya hidup atau kondisi kesehatan kita. Asalnya dari hal-hal yang tampak sepele, tekanan darah tinggi, stres, makanan berlemak, hingga malas bergerak. Namun dampaknya bisa fatal bila dibiarkan. Dengan mengenali sejak dini dan menjaga pola hidup sehat, kita bisa mencegah jantung melemah dan menikmati hidup lebih panjang dan berkualitas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, sahabat sehat jangan lupa ya, jaga pola makan, sayangi jantung, dan mulai makan buah setiap hari walau cuma satu macam. Karena sehat itu mahal, tapi menjaga kesehatan jauh lebih murah daripada mengobati. Dan seperti biasa, ayo kita saling sapa di kolom komentar. Tulis ya di komen, Anda dari kota mana, dan buah apa yang paling sering Anda konsumsi untuk jaga jantung. Biar kita bisa saling berbagi pengalaman dan terus terhubung di channel kesehatan ini. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang tahu arti penting menjaga jantung dan hidup sehat dari sekarang. Pagi itu ruang periksa di rumah sakit tampak tenang. Dari balik jendela, cahaya matahari menerobos lembut mengenai meja dokter yang dipenuhi berkas hasil laboratorium. Dr. Hendra, seorang dokter spesialis jantung yang sudah 20 tahun berpraktik, menatap hasil rekam jantung seorang pasien bernama Pak Hasan. Pria berusia 67 tahun, wajahnya teduh, tapi tampak letih. Pintu diketuk perlahan. Assalamualaikum dok, suara serak dan pelan terdengar dari luar. Waalaikumsalam, silakan masuk, Pak Hasan. Pak Hasan masuk perlahan sambil menuntun langkahnya dengan tongkat kecil. Napasnya terdengar agak berat, dadanya naik turun cepat. Ia tersenyum tipis, mencoba tampak kuat. Dr. Hendra, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Pak Hasan, alhamdulillah dok, masih bisa jalan. Walau napas kadang terasa sesak, kalau sedikit saja naik tangga. Dr. Hendra mempersilakan duduk, lalu membuka hasil pemeriksaan jantung dan darah yang baru dilakukan minggu lalu. Ia menarik napas panjang. Angka-angka di laporan itu menunjukkan fungsi jantung yang menurun drastis. Dr. Hendra, Pak Hasan, saya mau bicara jujur. Ya, dari hasil pemeriksaan terakhir, jantung Bapak sudah bekerja lebih berat dari seharusnya. Bagian kiri jantung Bapak sudah melemah. Ini tanda bahwa jantung Bapak mulai masuk tahap gagal jantung sedang. Pak Hasan menunduk, menggenggam tongkatnya erat. Wajahnya tak kaget, seolah sudah menduga hal itu. Pak Hasan, saya memang sudah sering sesak dok, tapi saya kira cuma karena usia tua. Kadang kaki juga bengkak, tapi saya urut sendiri. Saya pikir nanti juga hilang. Dr. Hendra menatapnya dengan lembut. Dr. Hendra, banyak orang berpikir begitu Pak. Padahal gejala kecil itu justru tanda jantung mulai lemah. Kalau tidak dijaga dari dulu, lama-lama jantungnya kewalahan. Suasana hening beberapa detik. Di luar, suara langkah perawat dan roda ranjang terdengar samar. Pak Hasan, jadi ini semua karena saya dok, Dr. Hendra. Bukan menyalahkan Pak, tapi kita perlu tahu asal mulanya. Bapak punya riwayat darah tinggi kan, Pak Hasan? Iya, sudah hampir 15 tahun dok, tapi saya jarang minum obat. Kadang kalau sudah pusing, baru saya minum. Dokter mengangguk pelan. Dr. Hendra, nah, disitulah awalnya. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol membuat jantung kerja keras setiap hari. Makin lama, otot jantung menebal, lalu melemah. Ditambah gula darah Bapak juga agak tinggi. Itu mempercepat kerusakan. Pak Hasan menatap kosong ke lantai. Ada penyesalan di matanya. Pak Hasan, dulu saya pikir minum obat terus bisa bikin ketergantungan. Jadi saya tahan-tahan dok. Saya lebih percaya jamu kampung dan air rebusan daun. Dokter tersenyum bijak. Dr. Hendra, tidak salah mencoba alami Pak. Tapi kalau tekanan darah tidak dikontrol, itu seperti membiarkan mesin motor terus menyala tanpa oli. Lama-lama, mesinnya rusak.
Pak Hasan tertawa kecil. Pak Hasan? Hehe, iya juga ya dok. Saya dulu kerja di bengkel, jadi tahu persis arti oli itu. Tapi, kenapa saya baru sadar sekarang? Dokter Hendra? Masih belum terlambat Pak, jantung Bapak memang sudah lemah. Tapi belum berhenti, kita masih bisa bantu agar Bapak tetap bisa beraktivitas. Asal mau jaga pola hidup dan rutin kontrol. Pak Hasan menatap dokter dengan harapan kecil di matanya. Pak Hasan, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan dok? Dokter Hendra. Pertama, Bapak harus rajin minum obat tekanan darah dan jantung setiap hari. Tidak boleh putus. Kedua, kurangi garam. Jangan makan terlalu asin atau berlemak. Ketiga, jalan kaki pelan setiap pagi. Minimal 15 menit. Keempat, jangan stres, jangan begadang. Pak Hasan mengangguk pelan. Pak Hasan, berarti saya harus berhenti makan ikan asin ya dok? Dokter Hendra. Betul, ikan asin, sambal terasi, mie instan, makanan cepat saji, semua itu tinggi garam. Garam membuat tubuh menahan cairan. Jantung makin berat memompanya. Pak Hasan tertawa lirih. Lalu diam sejenak. Pak Hasan, berarti saya harus berubah total. Ya dok, padahal saya ini sudah tua. Tapi saya masih ingin main dengan cucu saya. Dia baru 2 tahun. Dokter Hendra, itu motivasi yang bagus Pak. Justru karena masih ingin lihat cucu tumbuh besar, Bapak harus jaga jantung. Banyak pasien yang bisa hidup lama dengan gagal jantung. Asalkan disiplin. Sahabat sehat, sebelum kita lanjut membahas buah apa saja yang bagus untuk jantung, kita perlu tahu dulu bahwa jantung adalah mesin utama kehidupan. Setiap detik, jantung memompa darah ke seluruh tubuh agar setiap sel mendapat oksigen dan nutrisi. Tapi sayangnya, banyak orang baru peduli saat sudah terkena penyakit jantung. Padahal, menjaga jantung itu bisa dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dari buah yang kita makan setiap hari. Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan alami yang mampu menurunkan kolesterol jahat LDL, melancarkan peredaran darah, menguatkan dinding pembuluh darah, mengurangi tekanan darah tinggi, dan melindungi jantung dari peradangan. Jadi kalau kita ingin jantung tetap kuat sampai tua, jangan tunggu sakit dulu, tapi mulailah makan buah secara rutin. Bahkan cukup 1-2 macam buah setiap hari sudah bisa membantu jantung bekerja lebih ringan. 3 buah terbaik untuk jantung. Ke-1, apel, penjaga kolesterol dan pembersih pembuluh darah. Apel dikenal sebagai buah yang paling ramah untuk jantung. Kandungan serat pektin di dalam apel mampu menyerap kolesterol jahat LDL di dalam darah, sehingga mencegah penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, apel juga kaya flavonoid dan antioksidan yang membantu menurunkan risiko serangan jantung. Rutin makan 1 buah apel setiap hari, terutama yang masih dengan kulitnya, bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan menstabilkan tekanan darah. Apel juga rendah kalori dan kaya air, cocok untuk lansia atau penderita hipertensi. Tips, pilih apel merah atau hijau segar dan makan tanpa dikupas asal sudah dicuci bersih agar seratnya tidak terbuang. Kedua, alpukat, lemak baik sahabat jantung. Alpukat termasuk buah yang sangat direkomendasikan bagi penderita penyakit jantung. Kandungan lemak tak jenuh tunggal, monounsaturated fat dalam alpukat dapat membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Selain itu, alpukat juga kaya kalium, mineral yang penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Bagi lansia, alpukat juga memberi energi alami dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K dari makanan lain. Namun perlu diingat, meski sehat, konsumsi alpukat cukup -1 buah per hari saja, agar tidak berlebihan kalori. Tips, campurkan alpukat ke dalam salad, jus tanpa gula, atau dimakan langsung setelah makan siang untuk hasil maksimal. -3. Jeruk, sumber vitamin C dan pelindung pembuluh darah. Jeruk kaya vitamin C, serat, dan antioksidan flavonoid yang bekerja melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan hesperidin di dalam jeruk membantu menurunkan tekanan darah
dan memperlancar aliran darah ke jantung. Selain itu, jeruk juga bisa mengurangi kadar trigliserida dan kolesterol dalam darah. Rutin minum segelas jus jeruk segar tanpa gula atau makan jeruk utuh setiap hari akan membantu menjaga kesehatan jantung dan memperkuat sistem imun tubuh. Tips: pilih jeruk manis segar seperti jeruk peras atau jeruk sunkist. Hindari jus kemasan karena tinggi gula tambahan. Kesimpulan singkat, jadi 3 buah terbaik untuk menjaga kesehatan jantung adalah: ke-1, apel, turunkan kolesterol jahat. 2, alpukat, sumber lemak baik dan kalium. Ketiga, jeruk, tinggi vitamin C dan antioksidan. Dengan rutin konsumsi buah-buahan alami ini, ditambah pola makan sehat dan olahraga ringan, kita bisa menjaga jantung tetap kuat meski usia bertambah. Karena jantung yang sehat adalah kunci umur panjang dan hidup bahagia. Himbauan penutup versi interaktif untuk video YouTube, TikTok. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, sahabat sehat, jangan lupa ya, jaga pola makan, sayangi jantung, dan mulai makan buah setiap hari, walau cuma 1 macam. Karena sehat itu mahal, tapi menjaga kesehatan jauh lebih murah daripada mengobati. Dan seperti biasa, ayo kita saling sapa di kolom komentar. Tulis ya di komen, Anda dari kota mana? Dan buah apa yang paling sering Anda konsumsi untuk jaga jantung? Biar kita bisa saling berbagi pengalaman dan terus terhubung di channel kesehatan ini. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe, supaya makin banyak orang tahu arti penting menjaga jantung dan hidup sehat dari sekarang. Sebelum video ini kita tutup, ayo sahabat sehat, kita saling berbagi pengalaman di kolom komentar. Tulis ya, dari kota mana Anda menonton? Dan apakah Anda atau keluarga pernah mengalami tanda-tanda jantung melemah seperti ini? Biar kita bisa saling mengingatkan dan saling support dalam menjaga kesehatan jantung. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini, biar makin banyak orang tahu cara mengenali tanda-tanda jantung lemah sebelum terlambat. Karena menjaga lebih mudah daripada mengobati. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi umur panjang, jantung yang kuat, dan hidup yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.